Selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu kembali melalui suara Pargudungan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, Amang Inang, Jemaat HKBP Pekanbaru secara khusus, kita beribadah dan bernyanyi dari buku ND nomor 743 ayat 1. Tuhan, teguh-teguh maaf tu dalam lomoni rohani rapan hong senang mardalana nang rahis maul sidala nangki ton dimi ban monggo i awon manguguyon anak bersama pasang abadi ngelukun mai masa hatu surga awan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga di pagi hari yang sejuk ini, karena Tuhan memberikan kami kesehatan sukacita menerima hari yang baru. Baharuilah hati kami lewat firman-Mu yang akan menyapa kami pada saat ini, sehingga kami semakin ditumbuhkan pengharapan akan kasih Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami untuk menghadapi berbagai kesulitan penderitaan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang daripada Tuhan yang membimbing kami untuk dapat memahaminya. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam almanak kita HKBP dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 16, Yesaya 57 ayat 16 sonon ma idok disi. Aidang rodi sa liling-liling na au mabadai jaladang toktong au mangarimasi atiktung madate maun todina sian julukku dohot roha akan nahujadihoni. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, seorang ibu yang sedang berbelanja merasa panik setelah dia menerima telepon dari pengasuh anaknya bahwa anaknya yang diasuh di rumah tiba-tiba demam tinggi. Pembantu tersebut memohon kepada ibu majikannya cepat-cepat pulang. Pada saat dia bergegas mau pulang, dia tiba ke mobil. Ternyata mobilnya tidak bisa dibuka karena dia sadar kunci mobilnya juga tertinggal di dalam mobil. Dia semakin panik dan semakin gusar apa yang dia mau perbuat. Pembantu menelepon cepat, "Bu, tolong carikan aja satu kawat membantu untuk membuka pintu mobil."
Dia mencoba mencari kawat, namun tidak kunjung bisa terbuka. Tiba-tiba seorang laki-laki yang sangat seram kelihatannya melewati dengan membawa mobil tua. Dia keluar dari mobil karena dia melihat ibu ini sudah panik. Bertanya, "Bu, apa saya boleh bantu?" "Iya, Pak. Mohon saya dibantu. Mobil saya tidak bisa terbuka karena kunci mobil tertinggal di dalam. Anak saya lagi sakit sekarang." "Ya, saya akan coba." Begitulah kata seorang laki-laki yang kelihatannya seram. Dia mencoba membuka mobil tersebut. Ternyata puji Tuhan, mobilnya bisa terbuka. Seorang ibu yang sangat bersuka cita, dengan sukacitanya dia langsung memeluk bapak ini dan berterima kasih. "Tuhan, terima kasih karena Engkau mengirim orang baik kepada saya." Namun tiba-tiba bapak ini mengatakan, "Bu, saya bukan orang baik. Saya baru keluar dari penjara karena saya mencuri mobil tua ini," katanya. Dan tiba-tiba lagi ibu ini berteriak, "Tuhan, puji Tuhan, terima kasih karena Engkau mengirimkan saya orang yang profesional," katanya. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, sedangkan orang jahat yang menyadari dia orang tidak baik, orang jahat mampu melakukan yang baik. Sedangkan orang yang menyadari orang jahat, orang yang tidak baik, Tuhan pakai untuk memberikan pertolongan, perhatian bagi seorang ibu yang sedang gusar, sedang memiliki hati yang remuk oleh karena mendengarkan berita anaknya yang sedang demam tinggi. Apalagi Allah kita, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengampun. Apakah kita tidak mempercayai? Apakah kita tidak mengandalkannya bila kita sedang merasakan perasaan yang mencekam, menderita, pilu, dan mungkin merasakan hati yang sedang remuk apapun penyebabnya? Itulah yang Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus, Maha Mulia. Jelas dikatakan dalam Yesaya pasal 57 ayat 15. Di sana dikatakan, "Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk." Dalam ayat 15 ini kita melihat ada dua sifat Allah yang kita kenal. Allah yang Maha Kudus, yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Allah yang kita kenal yang sangat membenci dosa, yang murka akan bangsa Israel, yang mendukakan hati Tuhan dengan berbagai perbuatan jahat, menduakan Tuhan. Ada banyak perbuatan bangsa Israel yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi di sisi lain juga kita harus mengenal Allah itu yang mau bersama-sama dengan manusia, dengan kita.
dengan orang-orang yang sedang remuk hatinya, dengan orang-orang yang rendah hati, dengan orang-orang yang lemah lesu. Kalau kita belajar bagaimana keadaan hati yang sedang remuk, yang sedang lemah lesu, yaitu orang-orang yang merasakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang mendukakan Tuhan, tapi dia merasa bersalah. Sama seperti pernah kita mendengarkan sejarah Daud yang pernah melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia juga berusaha untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Dia merasakan hati yang remuk karena dia menyadari bahwa dia sudah mendukakan hati Tuhan, dan dia mau mendengarkan teguran, peringatan dari Nabi Nathan, sehingga dia memikirkan, berusaha untuk memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Dan itulah yang kita lihat dalam nas renungan pada saat ini. Tuhan mau memperjelas kepribadian Tuhan, sekalipun dia bersemayam di tempat kemuliaan yang maha kudus, tetapi dia mau juga bersama-sama di tengah-tengah manusia yang mau menyadari keberadaannya, keberdosaannya, dan mau melangkah ke depan untuk mau memperbaharui diri yang rendah hati, karena dia adalah maha pengampun. Dikatakan juga dalam ayat renungan ini, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Allah sungguh luar biasa, Allah yang baik, Allah pemurah, Allah maha pengampun, Allah yang memilih membentuk bangsanya, bangsa Israel, yang tetap setia juga berharap supaya bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Sama dengan kita, saudaraku, dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita merenung kembali secara pribadi apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, mungkin sering kita mendukakan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Sadar atau tidak sadar, mungkin sering kita mendukakan hati teman-teman, saudara-saudara, keluarga, orang tua. Apa yang Tuhan mau? Kita jangan mencari pembenaran untuk membela diri kita, tetapi biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk merenung kembali apa yang telah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan. Kekuatan kita untuk mau memperbaharui diri, untuk melangkah ke depan, karena kita mengenal, meyakini Tuhan itu maha pengampun, maha pemurah, yang mau membuka tangannya lebar-lebar, membuka hatinya kepada setiap orang yang menyadari keberadaannya, menyadari keberdosaannya, dan mau datang kembali kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dari kita semua. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan dari awal, rencana kebaikan bagi setiap umatnya, kita boleh merasakannya bersama-sama di dalam Yesus Kristus sebagai wujud kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, memberikan pengampunan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, yang bersemayam di kemuliaan Tuhan, di tempat maha kudus, yang benci akan pelanggaran-pelanggaran umat-Mu. Tetapi oleh karena keberdosaan bangsa Israel, Tuhan memberikan kesempatan dibuang. Dan mungkin kami juga Tuhan berikan kesempatan untuk merasakan akibat daripada apa yang telah kami perbuat yang sering mendukakan hati Tuhan.
tapi juga kami mengenal Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, Pemurah, yang mau bersama-sama dengan umat-Mu yang merasakan hati yang remuk dengan rendah hati. Mereka-mereka yang merasakan dan menyadari keberdosaan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah pengampun, pemurah, pengasih, yang selalu membuka hati dan membuka tangan menyambut orang-orang yang mau dibaharui oleh kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat baru, berikan kami pengharapan selalu akan kasih Tuhan yang selalu menerima kami dengan keberadaan kami untuk memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, berkati ibadah kami, berkati jemaat-Mu yang saat ini mungkin masih di rumah dan mungkin telah melanjutkan aktivitasnya. Kami yakin dan percaya Bapa, dengan kehadiran-Mu selalu yang tidak dibatasi tempat dan waktu untuk memberikan semangat bagi jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa setia menghampiri kami. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, mungkin di rumah. Secara khusus hamba-Mu pendeta kami, Amang Sitompul, yang sudah beberapa hari harus dirawat di ruang ICU. Kami berharap Tuhan, Kau berikan yang terbaik, berkati para medis, dokter yang menangani, dan alat-alat yang dipakai untuk memberikan kesembuhan bagi Amang Pendeta Resort kami. Sehingga di waktu yang cepat juga kami berharap kembali ke tengah-tengah keluarga dan bisa melanjutkan aktivitas pelayanan tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, kami mendapatkan kabar baik dari hamba-Mu Amang Sintua Panjaitan yang sudah mendapatkan berita sukacita bahwa dia sudah dianggap negatif oleh virus corona dan kembali ke rumah. Semuanya itu kami serahkan hidup mereka ke tangan pengasihan-Mu. Karena inang kami juga, Inang Boru Hasibuan, masih dirawat di rumah sakit. Tolong Tuhan, Engkau jamah tubuhnya sehingga bisa cepat kembali ke rumah karena kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu jemaat-Mu, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan berkenan bersama-sama mereka memberikan kekuatan, semangat, sehingga apa yang kami harapkan, kesembuhan yang sempurna, boleh mereka rasakan. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 698, nomor 698 ayat 1. Sai ihutonoku Yesus, sai ihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai, nanggodang hapor sihon, sai bengit no manao, sai ihutonoku Yesus, saleleng-leleng nai. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Horas madita salutna.